Salam keadilan. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi di channel gue, Reza Thorik. Di channel ini gue akan ngebahas masalah-masalah yang ada di masyarakat, baik dari segi hukum maupun sosial, menurut pandangan gue dan menurut perspektif hukum. Mari kita bahas. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat. Nah teman-teman, di channel ini gue akan ngebahas masalah yang biasa atau sering terjadi di masyarakat terkait dengan apa ya teman-teman semua. Kira-kira teman-teman bisa menebak gak nih? Nah itu adalah pungli, yaitu pungutan liar. Mungkin dari teman-teman semua pasti atau pernah melakukan atau dimintakan pungutan liar. Pungli itu apa sih teman-teman? Nah, kalau teman-teman tahu, pungli adalah pungutan yang ilegal yang tidak sah. Artinya pungutan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan itu tidak pernah diatur dalam aturan undang-undang. Contohnya apa nih teman-teman semua? Contohnya, salah satu contohnya teman-teman yang paling sederhana dan sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita, yaitu masih ada pungli terkait pembuatan IKTP. Itu salah satu contoh ya teman-teman semua. Nah, misalkan teman-teman ingin membuat KTP, tiba-tiba oknum, kita sebut oknum, meminta duit kepada teman-teman semua untuk membuat biaya IKTP, yang padahal itu tidak pernah ada biaya yang dikeluarkan oleh yang membuat KTP. Artinya semua yang ingin membuat KTP itu sudah ditanggung oleh pemerintah dan itu gratis teman-teman. Nah, masih banyak teman-teman yang mungkin merasa bahwa kita diminta 50.000, 100.000. Teman-teman, kalau seandainya ada yang meminta tersebut, teman-teman harus bisa mengatakan bahwa mana aturannya yang mengatakan bahwa pembuatan IKTP itu harus mengeluarkan biaya. Padahal semua anggaran yang sudah dikeluarkan oleh negara itu sudah ada aturan atau pembuatan untuk IKTP. Jadi tidak ada pungutan atau biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh yang membuat KTP. Nah, itu salah satu contoh teman-teman. Seandainya ada oknum yang menyatakan bahwa KTP itu harus dimintakan duit, teman-teman harus tegas di sini ya, teman-teman semua. Karena apa teman-teman? Itu sudah masuk kepada pasal tentang tindak pidana pemberantasan korupsi, teman-teman. Nah, apa itu tindak pidana korupsi? Artinya ketika oknum pegawai negeri ataupun swasta yang diatur di pasal 12 ayat 1 teman-teman, bahwa pegawai negeri atau pegawai swasta yang meminta untuk biaya yang di luar prosedur itu dianggap pungutan liar atau biaya ilegal. Nah, ancaman hukumannya bisa di atas 20 tahun dan denda 1 miliar. Karena apa teman-teman? Walaupun nominalnya kecil, tapi itu sudah masuk dalam hal tindak pidana korupsi di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 teman-teman. Nah, jadi bahaya sekali teman-teman seandainya pegawai negeri atau oknum pegawai negeri ataupun oknum ASN yang meminta biaya-biaya terkait dengan pembuatan IKTP. Bukan hanya IKTP teman-teman, contohnya pembuatan SIM, pembuatan laporan kepolisian, pembuatan pajak. Misalkan pembuatan pajak artinya pembuatan NPWP. Nah, pembuatan apapun yang kaitannya dengan administrasi pemerintah itu sudah ada standar biayanya. Bahkan ada yang gratis teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ketika ada oknum yang mengatasnamakan pegawai atau ASN untuk meminta biaya-biaya yang di luar prosedur. Teman-teman harus tegas
bahwa ini adalah tindak pidana korupsi. Dan hati-hati teman-teman juga ketika teman-teman bilang bahwa di pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang menyuap pun bisa dipenjara 5 tahun, yang memberikan janji, memberikan uang kepada oknum atau yang mengurus tentang pemerintah atau tentang administrasi tersebut, itu bisa dikatakan bahwa teman-teman telah menyuap oknum tersebut, dan teman-teman bisa juga dikenakan pidana penjara selama 5 tahun dan denda 250 juta. Itu ada di pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi balik lagi teman-teman semua, kita harus melihat bahwa korupsi ini merupakan hal menjadi budaya dari negara kita yang sudah sangat lama terjadi. Padahal uang yang teman-teman setorkan atau teman-teman bayarkan itu bukan masuk ke kas negara teman-teman, itu masuk kepada kantong-kantong pribadi-pribadi oknum. Nah, padahal biaya-biaya itu bisa dikatakan sudah ada yang gratis, dan walaupun ada biaya, itu tidak mungkin sebesar biaya-biaya yang di luar jangkauan teman-teman. Misalkan biaya itu tidak mungkin di atas 1 juta ataupun 500.000. Nah, seandainya ada pun, teman-teman harus meminta aturan itu. Karena teman-teman? Kalau teman-teman ikut terlibat dalam situ, berarti teman-teman juga bisa dikatakan telah melakukan tindak pidana. Nah, solusinya gimana teman-teman? Seandainya ternyata teman-teman bilang, oh, kalau saya nggak bayar begitu, nanti saya dipersulit dong, saya nggak bisa buat ini, atau mau buat SKCK atau mau buat surat akta lahir, apapun yang kaitan dengan administrasi pemerintahan, dimintakan duit, itu teman-teman wajib lapor. Nah, gimana wajib lapornya? Teman-teman harus berani untuk mengatakan bahwa ini sudah terjadi pelanggaran, dan teman-teman bilang bahwa saya akan lapor kepada pengawas. Pengawas apa itu teman-teman? Pengawas yang mengawasi tentang oknum-oknum ASN. Sekarang pemerintah sudah mempunyai tim saber pungli, yang dimana saber pungli itu baik dari hal terkecil maupun yang besar itu bisa kita laporkan dan akan ditindak teman-teman. Nah, jadi teman-teman nggak usah takut dan nggak usah ragu untuk melaporkan sesuatu yang janggal terhadap kepengurusan administrasi teman-teman semua. Karena teman-teman? Jangan sampai kita budayakan pungli itu akan merugikan negara dan merugikan diri teman-teman dengan budaya-budaya yang tidak benar, dan akhirnya itu akan terus berkelanjutan. Dari sekarang dan hari ini teman-teman harus bisa itu. Sebetulnya kalau misalkan memang dipersulit, teman-teman juga harus bisa mengatakan bahwa ini birokrasi yang teman-teman bisa mengatakan bahwa birokrasi ini tidak benar, dan teman-teman tegas mengatakan bahwa saya tidak mau mengeluarkan biaya yang di luar prosedur, yang di luar ketentuan biaya-biaya. Kalau ada itu, silahkan lapor teman-teman. Sudah ada institusi terkait dengan laporan pungli dan saber pungli. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Seandainya teman-teman merasa bahwa nanti ada tekanan dari pihak pemerintah ataupun ada diperlambat kepengurusannya, sekarang sudah ada institusi terkait dengan pengawasan terkait pungli. Bahkan kalau teman-teman misalkan ada oknum-oknum, salah satu contoh di kepolisian, teman-teman dimintakan duit, misalkan bikin laporan di kepolisian, lapor ke Propam. Propam apa itu teman-teman? Adalah pengawas dari kepolisian yang nanti ketika memang ada oknum yang meminta duit, itu bisa ditindak secara tegas dan masuk bisa ranah pidana maupun kode etik ya teman-teman. Kalau ASN, teman-teman bisa lapor ke inspektorat pengawas daerahnya ataupun inspektorat di kementerian-kementerian terkait. Seandainya sekarang contohnya adalah Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Itu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir tentang kepengurusan.
Artinya ketika teman-teman berani menyuarakan itu, berani tegas untuk menolak pungli, saya yakin oknum-oknum tidak akan berani juga ketika teman-teman tahu aturan, teman-teman tahu prosedur, dan ketika teman-teman tegas mengatakan bahwa tidak mau mengeluarkan uang. Nah, itu salah satu kemajuan dari secara kemajuan dari birokrasi kita. Artinya dari diri sendiri, dan akhirnya birokrasi kita perlahan akan menghilangkan budaya-budaya seperti pungli. Kalau bukan dari diri kita, mulai dari diri kita, dari mana lagi teman-teman? Segala bentuk pungli itu pidana. Yang memberi pungli, yang meminta pungli itu pidana. Ada pidananya masing-masing. Jadi mulai sekarang teman-teman stop pungli, dan kalau bisa teman-teman jangan sampai terjerumus di dalam pungli, karena akan berakibat pidana, yaitu bisa hukuman kurungan maupun hukuman denda teman-teman. Pasti teman-teman nggak mau kan kalau seandainya kan teman-teman dikurung di penjara ataupun denda. Nah, itu teman-teman kira-kira yang bisa gue sampaikan. Artinya di sini gue ingin mengedukasi teman-teman supaya teman-teman menolak pungli, tegas menolak pungli, supaya budaya pungli itu bisa terhapus, bisa dimulai dari diri kita, untuk supaya berkelanjutan bahwa pungli itu tidak bisa hidup atau tidak bisa tumbuh di negara kita ataupun di birokrasi kita. Kalau dari diri kita sudah berani mengatakan tegas tolak pungli, dengan otomatis secara tidak langsung itu akan menghilang perlahan. Nah, jadi itu teman-teman terkait pungli. Intinya apapun yang bisa pengurusan tentang birokrasi pemerintahan, baik pembuatan SIM, paspor, IKTP, akta, dan lain-lain, itu sudah ada standar biayanya. Adapun standarnya sudah gratis. Jadi jangan mau dimintakan duit yang tidak sesuai prosedur. Kalau misalkan memang teman-teman mau urus cepat, nah teman-teman sesuai dengan aturan main teman-teman. Karena apa? Karena budaya kita sudah rusak dengan budaya-budaya pungli. Jadi jangan hanya orang yang punya uang bisa diurus cepat, sedangkan yang tidak punya uang tidak bisa diurus cepat. Semua sama di mata hukum, equal before of the law, tidak ada perbedaan di mata hukum, semua sama di mata hukum. Dan begitupun pengurusan administrasi, tidak ada yang dibeda-bedakan. Siapa yang mengurus, siapa yang atau dari kelas mana, kelas atas, kelas bawah, semua harus sesuai dengan prosedur. Budayakan semua sesuai dengan aturan agar kita bisa terhindar dari korupsi, nepotisme, ataupun kolusi teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja teman-teman. Maaf kalau ada salah-salah kata. Maksud video ini adalah mengedukasi dan menghibur, tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun. Kalau memang teman-teman suka, bisa like, dan jangan lupa komen, subscribe, and share, dan jangan lupa tunggu video-video gue yang lain. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.